Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu. Baik di kelas 81 sampai kelas 811. Nah, pada video kali ini ibu akan menunaikan janji ibu untuk membahas mengenai kuartil. Untuk video kali ini hanya ibu bahas mengenai kuartil. Jadi nanti kalau misalkan untuk desil dan persentil akan ada series video selanjutnya ya setelah video ini, supaya video ini akan lebih cepat tayang dan juga series video selanjutnya. Oke, kita langsung masuk aja. Kuartil itu apa sih Bu? Coba kita lihat di sini ya. Pengertian kuartil mungkin ya kita ambil dari pengertian para ahli. Kita coba lihat di Google, jadi kalian juga bisa sambil melihat. Nah, di sini kita coba pakai website-website yang memang sering digunakan sama ibu nih untuk mencari referensi tambahan untuk mengajar. Oke. Biasanya ibu menggunakan, ini masih video ya, coba di semua. Teknik elektronika kadang-kadang ibu masih menggunakan, atau mungkin di sini Wikipedia ya, dan juga Zenius. Kita coba pakai Zenius dulu. Oke, kalian bisa sambil buka website Zenius, jadi nanti kita bisa sama-sama sambil belajar. Oke, nah di sini kita cari dulu untuk pengertian kuartil. Nah, di sini katanya menurut Zenius, kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian. Bu, maksudnya 4 bagian itu bagaimana? Nanti kita bahas juga nanti sekalian desil dan persentil ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke PowerPoint yang sudah ibu bahas, yang sudah ibu buat maksudnya. Nah, di sini untuk SMP kita hanya mencari kuartil untuk data tunggal. Nah, contoh soalnya itu adalah tentukan kuartil. Ini kaknya satu ya. Kuartil 1 atau kuartil bawah, kita tambahkan di sini ya. Kuartil bawah. Lalu kuartil 2 atau juga disebut sebagai kuartil tengah, ada juga yang menyebutnya sebagai median, dan ada juga kuartil 3 disebut juga sebagai kuartil atas. Nah, kuartil 1, 2, dan 3 bisa langsung kita cari ketika kita sudah menemukan suatu data seperti ini ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Bagaimana sih Bu cara untuk mencari kuartil 1 atau kuartil bawah sampai kuartil atas? Kita masuk ke slideshow untuk yang semuanya. Nah, di sini ibu kopas ya untuk data yang tadi. Nah, di sini kita perbesar dulu. Nah, sama seperti median sebenarnya untuk kuartil datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Nah, di sini kita lihat data dari soal ini Bu merahkan ya supaya nanti membedakan. Nah, data yang terkecil dari soal ini itu adalah angka 3 ya di sini. Angka 3. Lalu angka 3-nya ada 1 ya. Terus angka 4. Angka 4-nya juga cuma 1, angka 5. Angka 5-nya juga ada 1, lalu angka 6. Angka 6-nya ada 2 ya. Lalu angka 7 di sini ada 1. Lalu angka 8, tidak ada ya. Angka 8, angka 9 ada 2. Sini 9. Lalu angka 10-nya tidak ada, angka 11, 12 dan 13 sisanya ya. 11, 12, 13. Oke, seperti itu. Kita coba hitung ada berapa data di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Di sini ibu akan mengajarkan bagaimana sih cara mengerjakan secara manual, bagaimana cara untuk mengerjakan secara rumus. Yang pertama, data ini kita kerjakan secara manual terlebih dahulu ya. Kita masuk ke new slide yang lainnya. Oke. Nah, di sini angkanya kita perbesar dulu.
Nah, kalau kamu mau mengerjakan secara manual, ini kan kebetulan jumlah datanya hanya ada 11 gitu ya. Jadi masih memungkinkan untuk mencari secara manual. Bu, memang boleh pakai manual? Ya, diperbolehkan tentunya ya. Tetapi selama itu memungkinkan. Cuma kan kalau datanya lebih dari 11 kayak gini, misalkan ratusan, itu kan nggak mungkin ya kita mencari kuartil bawah, kuartil atas, dan juga kuartil tengahnya itu secara manual. Cuma kalau misalkan kamu tidak mengerti menggunakan rumus, bisa menggunakan cara ini. Oke, Ibu pakai pen dulu di sini. Oke, nah untuk yang cara manual, caranya seperti ini. Kita tentukan dulu untuk kuartil tengahnya. Jadi untuk menentukan kuartil tengah, kita bisa nih, oh ini nggak usah yang ini, bentar. Kita coret satu bagian yang kiri, satu bagian yang kanan. Seterusnya sampai nanti dia ketemu angka yang di tengah-tengah. Nah, ini kan coret satu lagi. Coret satu lagi. Ini satu kesatuan ya. Jangan kalau 11 hanya satunya aja, atau 12 itu hanya angka duanya, jangan ya. Ini juga bisa kita coret. Nah, ini juga. Nah, ketika nanti bersisa satu angka di tengah-tengah seperti ini, itu adalah kuartil tengahnya. Oke. Nah, itu adalah kuartil tengahnya. Kita kembali lagi. Nah, jadi nanti di sini bisa kita langsung temukan kuartil tengahnya. Nanti kalau misalkan ada yang tanya, Bu, emang boleh dari kuartil tengah dulu? Iya, jelas boleh ya. Itu hanya urutan kamu mengerjakannya. Di sini kuartil tengah atau kuartil 2 itu berarti nilainya adalah 7. Bu, emang kalau misalkan pakai cara manual sama rumus sama? Jawabannya harusnya sama, kecuali kamu nih salah menghitung. Nah, kalau salah menghitung kan itu kembali lagi ke masing-masing pribadi, harus lebih cermat lagi. Nah, sekarang kuartil tengah atau kuartil 2-nya sudah kita temukan, oke? Nah, sekarang kita bisa mencari kuartil atas atau kuartil 3, dan juga kita bisa mencari kuartil bawah atau kuartil satunya. Nah, gimana Bu caranya? Sama seperti tadi, cuman nanti urutan mencoretnya itu berbeda. Oke, ini bagian tanda merah Ibu hapus dulu. Nah, tadi kita kan sudah bersisa angka 7 sebagai kuartil tengah. Ini kita lingkari dulu ya. Bentar. Mungkin gini. Oke, ini sudah kita tandakan, berarti si angka 7 ini adalah kuartil tengah atau kuartil 2-nya. Sekarang Ibu ganti warnanya supaya nanti memudahkan. Nah, sekarang untuk mencari kuartil 3 atau kuartil atasnya bisa menggunakan cara sama seperti tadi, tetapi posisi kuartil atas itu adalah di sebelah kanan dari kuartil 2 atau kuartil tengah. Jadi nanti di sini kita coret 1 1 1 1. Nah, nanti dia akan bersisa angkanya di tengah-tengah, itu adalah angka 11. Jadi nanti yang menjadi kuartil 3 itu adalah 11. Bu, gimana untuk kuartil bawah? Berarti sama dong ya caranya dengan kuartil atas. Iya, betul. Cuma nanti kalau kuartil bawah adanya di sebelah kiri dari kuartil tengah. Jadi ini Bu ganti lagi. Mungkin warnanya hijau kali ya. Oke, gini. Ini sama nih, kita coret juga 1 1 1 1. Nah, bersisa angka 5 di tengah-tengah, itu adalah kuartil 1 atau kuartil bawah. Jadi, nah ini adalah jawaban untuk kuartil menggunakan cara atau metode manual. Bu, maksudnya berarti gimana sih Bu? Tadi kok ada kuartil tengah, atas, bawah, kok bisa dibagi 4 tadi pengertiannya? Oke, sekarang ini Ibu hapus ya semuanya. Untuk angka-angka yang tadi sudah kita temukan, yaitu 7, 11, dan 5, yang ini, dan ini, Ibu coret ya. Nah, sekarang itu bersisa angka-angka yang
belum kita coret. Ada 34, 66, 99, 12, 13. Nah, ini dia membentuk 4 bagian yang sama. Ini juga sama jumlah ininya ya, maksudnya ya, jumlah datanya, bukan jumlah angkanya. Kalau ini kan jumlah angkanya 18, tetapi jumlah data tetap 2. Nah, ini juga sama. Mau dia angkanya puluhan, ratusan, atau ribuan pun, dia tetap kebagi menjadi 4 bagian. Itu adalah pengertian dari kuartil. Oke, setelah ini akan Ibu jelaskan mengenai rumusnya. Ibu hapus dulu ya. Oke, kita sekarang lanjut untuk rumus-rumus dari kuartil itu sendiri ya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari kuartil. Jadi, intinya kalau kamu bingung mencari kuartil itu, intinya rumusnya N+1 gitu ya. Lalu dibagi 4. Nah, tapi ada perbedaannya. Sebentar. Nah, di sini untuk yang kuartil 1 atau kuartil bawah itu hanya N+1 dibagi 4. Kalau kuartil 2 sesuai dari kuartilnya, di sini dikali 2 nih. Lalu untuk kuartil 3 atau kuartil bawah itu ini nanti tinggal dikali 3, seperti itu. Nah, yang dikerjakan yang mana dulu, Bu? Yang jelas yang dikerjakan itu kalau bisa itu bagian yang pecahannya dulu, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang tadi. Tadi di sini kita buktikan apakah jawaban Ibu menggunakan manual dengan menggunakan rumus itu sama atau beda gitu ya. Nah, di sini Ibu kopas dulu. Lalu kita pakai slide new lagi. Jadi kalian bisa sambil belajar ya bagaimana cara membuat PowerPoint. Nah, di sini kita cari juga kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Nah, di sini tadi kuartil bawah, kita ini aja ya. Kita kopas. Kuartil 1 atau kuartil bawahnya itu kan rumusnya N+1 dikali 4 ya, dibagi 4. Nah, untuk kuartil sendiri itu notasinya adalah Q kapital gitu ya. Nah, tetapi nanti ada kalau misalkan dia kuartil 1 berarti nanti tulisannya seperti ini nih. Q1. Bu, itu angka satunya harus di bawah. Iya, betul. Jadi kalau Ibu nulisnya seperti itu berarti memang cara penulisannya itu seperti itu ya. Lalu kita masuk ke kuartil 2. Ini kita tambahkan di sini ya. Kuartil 2. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk yang bawahnya lagi itu adalah kuartil 3 atau kuartil atas ya, maksudnya ya. Ini Ibu salah ngetik, mohon maaf. Kita perbaiki dulu. Ini kuartil atas maksudnya. Berarti tadi juga ada yang salah ya, salah ngetik. Ini kuartil atas maksudnya. Nah, di sini nanti kita tentukan nih N itu adalah banyaknya data ya. Jadi kalau nanti di statistika ada N itu adalah banyaknya data. Nah, Bu, tadi banyak datanya berapa ya? Coba kita hitung lagi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti nanti banyak datanya ada 11. N-nya kita ganti 11, lalu 1-nya itu tetap, 4-nya juga tetap. Seperti itu. Nah, jadi nanti di sini N+1 berarti 11 plus 1. 11 plus 1 itu kan 12. Nah, jadi nanti di sini 12 dibagi 4. Berapa 12 dibagi 4? Ya, jawabannya itu 3. Bu, jawabannya 3 berarti yang awal? Bukan. Ini adalah 3-nya itu urutan data ketiga maksudnya. Kita tambahkan ya. Urutan data ketiga. Nah, urutan data ketiga itu berapa? Kita lihat. 1, 2, 3. Oh, berarti 5. Jadi, Q1-nya jawabannya itu 5. Seperti itu ya. Ini Ibu perkecil dulu untuk ukuran hurufnya supaya nanti bisa muat ya. Oke. Nah, seperti ini mungkin lebih kelihatan. Nah, Bu, kalau misalkan kuartil tengahnya kita kalikan saja sama 5, boleh nggak? Oh ya, jelas boleh. Gitu ya. Nah, di sini sebentar.
Mohon maaf, maksudnya tadi data urutan ketiga ya, bukan data kelima. 5 itu adalah hasilnya, sementara yang kita kalikan tadi n+1 bagi 4 itu adalah data ketiga. Nah, yang kita pakai adalah data ketiga maksud Ibu ya. Jadi di sini 2 dikali sama 3. Berarti nanti urutan data ke 6 kalau ini ya. Kenapa Bu 6? Soalnya 2 kali 3 tadi. Nah, urutan data ke 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 berarti. Sama dengan 7. Kita perkecil lagi di sini. Oke. Nah, selanjutnya sama nih untuk kuartil atas, boleh nggak Bu kayak tadi caranya? Oh ya, jelas boleh. Jadi tinggal 3 dikali sama 3. Bu, 3-nya dari mana tadi? Ini ya, 12 dibagi 4 hasilnya ya. Itu 3. Jadi nanti jawabannya menjadi urutan data ke 9 kalau sekarang. Bukan lagi 6 ataupun 3 gitu ya. Kita lihat urutan data ke 9 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, urutan data ke-9 itu adalah angka 11. Nah, sekarang kita cocokkan. Tadi di sini kuartil atas atau kuartil 3-nya itu 11, lalu kuartil 2-nya 7, lalu kuartil bawahnya 5. Jadi 5, 7 dan 11. Tadi di sini kuartil bawahnya 5, kuartil tengahnya 7, kuartil atasnya 11. Sama ya hasilnya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bu, kalau misalkan menurut Ibu enaknya yang mana? Ya kalau kamu misalkan nih kepepet banget nggak hafal rumusnya, ya silahkan aja pakai cara manual, itu juga diperbolehkan. Bu, saya biar cepat mau pakai rumus aja, itu silahkan. Jadi nanti Ibu kembalikan lagi ke kalian, enaknya mau pakai rumus yang mana. Tetapi memang ibu mengajarkan keduanya supaya nanti kamu kalau misalkan ngestak banget nih untuk mengerjakan suatu soal, bisa pakai rumus atau dengan metode tadi coret-coret. Ataupun kalau misalkan kalian mengerti menggunakan rumus, ya silahkan menggunakan rumus. Ini jauh lebih cepat dibanding kalian dengan cara manual. Seperti itu ya. Oke, semoga penjelasan ibu mudah dimengerti. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan selama pembuatan proses video ini. Semoga kalian dapat mengerti dan juga bisa mengerjakan soal-soal mengenai kuartil. Oke, besok ibu akan membuat video mengenai desil dan juga persentil. Jadi ditunggu aja besok. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.